Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh salam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang mana Allah telah memberikan kenikmatan kelonggarannya pada hari yang barokah ini, di hari Minggu ini, di acara sosialisasi program sekolah yang tujuannya kepada siswa-siswi SMK yang kelas 12, yaitu kelas 3. Semua peparing Allah kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga saya bersyukur pada orang tua siswa yang sudah bergabung di acara Zoom ini untuk mengikuti acara program sosialisasi program sekolah yang untuk dikhususkan untuk kelas 3, ya tujuannya untuk memberikan penjelasan kepada orang tua siswa supaya benar-benar mengetahui kegiatan putra-putrinya yang ada di sekolah gitu. Adapun semua saya syukuri dengan ucapan Alhamdulillah jazakumullah khairah. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Di sini juga saya eh, apa ya nggak terasa dari mulai membina putra putri dari kelas 1, kelas 2 dan sampai hari kelas 3 ini memang suka dukanya di kelas 1, kelas 2 membimbing putra putri Bapak Ibu memang saya ekstra banget dalam arti memberikan arahan, yang memberikan nasihat, pitutur untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik lagi, mengarahkan, memberikan motivasi, tujuan dari sekolah maupun di pondok. Terutama tujuan untuk sekolah dan pondok itu memberikan yang terbaik bagi orang tua untuk mendorong putra-putrinya supaya bisa lebih sukses lagi. Alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di kita, kelas kita ini kebetulan 12 TKJ 3 yang saya pimpin dari kelas 1, kelas 2, ya wali kelasnya tetap tidak tergantikan, tadinya mau di rolling, tapi melihat kebijakan dari sekolah, dari kepala sekolah, kalau nanti anak-anaknya dari misalnya wujud perhatiannya dari wali kelasnya kurang, ya mungkin itu ada rolling biasanya. Tapi kalau insya Allah kalau wujud perhatiannya dari wali kelasnya dan anak-anaknya diarahkannya lebih baik, insya Allah tidak ada rolling. Kebetulan detik ini saya masih memimpin putra putri Bapak Ibu yang ada di SMK Budi Mulia. Dengan tujuan semua keberhasilan, kesuksesan semua sudah alhamdulillah saya lihat dari putra-putri ibu yang sudah punya titel mubalek ya, yang selama ini saya pimpin dari 35 siswa yang di kelas 1 juga ada pengurangan, yaitu ada yang pindah, di kelas 2 juga ada pengurangan juga dipindah. Insya Allah masih bertahan di 32 siswa yang sekarang ini bertahan. Dari semua sekian banyaknya 32 siswa, ya alhamdulillah sekitar saya hitung 85% itu sudah memiliki titel kemubalegan. Memang saya dorong untuk supaya mereka punya target di saat mereka kelas 3 itu maksimal mereka sudah punya titel kemubalegan. Adapun yang belum, terus saya berusaha memacu, memberikan semangat, motivasi, dan arahan kepada putra-putri Bapak Ibu untuk lebih maju lagi. Insya Allah itu yang saya sampaikan di saat anak-anak putra-putri sebentar lagi insya Allah akan meninggalkan SMK Budi Mulia. Memang suka duka yang ada di
SMK, terutama saya ngurusin anak kelas 12 TKJ 3 itu memberikan semua kontribusi yang baik terhadap sekolah dan kepada wali kelas terutama. Alhamdulillah saya juga mempertahankan, memperjuangkan keinginan siswa-siswinya untuk bisa lebih baik lagi, terutama dari penilaian, dari nilai hasil KBM pembelajaran, semua saya usahakan mereka harus bisa lebih baik lagi. Memang yang sudah terpilih juga ada yang eligible, yang langsung terpilih untuk masuk ke jurusan baru yang alhamdulillah jurusan ini apa Universitas Negeri yang diperoleh dari SMK yang nilai-nilai SMK-nya sudah nilainya bagus, akhirnya nanti kita ajukan menjadi kalau mereka mau melanjutkan kuliah untuk masuk ke perguruan negeri di mana saja. Insya Allah itu tutup ikut apa motivasi dari saya Bapak Ibu untuk yang saat ini insya Allah nggak lama lagi putra putri di bulan Maret itu akan meninggalkan sekolah. Kita langsung aja ke isi pokoknya Bapak Ibu. Kebetulan di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi program sekolah kelas 3 di SMK Budi Mulia. Ya, kegiatan di semester 1 ya Bapak Ibu memang padat kemarin itu pas naik ke kelas 3 ada kegiatan bimbingan BNW yang nanti bimbingan itu berusaha terus kuliah dan bekerja. Terus di situ juga ada uji kom yaitu bimbingan di semester 1 itu full di setiap hari Jumat Bapak Ibu. Jadi Jumat itu ada kalau yang kelas 1, kelas 2 itu ada eskul kegiatan. Sedangkan yang kelas 3 itu ada bimbingan BNW dan uji kom. Nah, kegiatan di semester 1 itu adalah bimbingan BNW dan uji kom. Nah, bimbingan BNW yang tadi saya jelaskan yaitu kuliah, kerja, dan wirausaha. Kebetulan di sini ada foto-foto kegiatan putra-putri Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan baik wirausaha, kerja, dan kuliah. Ini kebetulan kita datangkan tamu, guru tamu ya dari mana dari perusahaan-perusahaan terutama mereka dibekali untuk berusaha gimana, terus mereka bekerja gimana, ada psikotes juga yang didatangkan oleh perusahaan-perusahaan dari terutama HRD. HRD kebetulan kita datang ke sekolah kita untuk membekali putra-putri kita yang di kelas 3 semenjak dari semester 1 ini. Terus kuliah jika kita datangkan kampus-kampus yang ada di sekitar sini dan Jakarta. Kemarin kebetulan dari Jakarta juga mengisi dari holistik kalau nggak salah untuk pembekalan kuliah. Jadi siswa-siswi kami itu nanti akan dibekalkan ke arah mana mereka setelah lulus dari sekolah ini. Ada sebagian yang masuk kuliah, ada yang masuk wirausaha dan masuk langsung bekerja. Nah, bekerja kebetulan kemarin ada sekitar 18 anak, alhamdulillah diseleksi masuk Malam. Ijon Yamaha. Masuk Ijon Yamaha. Setelah itu insya Allah tanggal 26 Februari ini mereka tes Bapak Ibu. Diambil dari kelas 3 semua. Alhamdulillah dari kelas TKJ 3 itu ada sekitar 4 sampai 5 anak yang dipanggil tes ijon yaitu tes dari Yamaha. Alhamdulillah kemarin saya dorong mereka untuk daftar. Kebetulan mereka juga saya daftarkan dan saya linkkan ke Yamaha dan saya juga pertemuan rapat ke orang-orang Yamaha. Alhamdulillah akhirnya 5 dari kelas kita, kelas saya, terutama TKJ 3 ini ada 5 siswa yang dipanggil untuk tes di tanggal 26. Mudah-mudahan kita doain aja Bapak Ibu, semoga berhasil dan sukses dan bisa lolos dari tes itu. Mereka tinggal langsung kerja, terus mereka langsung menempatkan di Yamaha di KIC ini. Insya Allah kayak gitu. Terus setelah itu juga kita ada bimbingan Bapak Ibu, bimbingan uji kom.
yaitu ujian kompetisi keterampilan. Di sini uji kom itu adalah proyek ya selama 3 tahun siswa untuk mempelajari di SMK ini dalam apa, jurusan apa, yang diambil itu apa gitu loh. Jadi kebetulan kita membimbing Bapak Ibu di tiap hari Jumat di semester 1 ini yaitu bimbingan OJCOM yaitu mengkonfigurasi jaringan mikrotik. Nah, situ konfigurasi jaringan mikrotik kita membagi tim klien, terutama kita membagi hotspot, username dan login, kita membagi bandwidth, mereka mereka semua diajarkan di bimbingan Ujikom ini. Terus mengeblok situs, mereka juga alhamdulillah saya lihat dari TKJ 3 semua, alhamdulillah semua sudah pada bisa. Nah, nanti insya Allah uji kom itu akan diuji di bulan Maret di tanggal 1 dan 2. Insya Allah nanti selanjutnya ada, yaitu konversi jaringan mikrotik. Nanti kalau mereka sudah lulus, jadi mereka kalau mau membangun RT RW, menembakin rumah, internet ke rumah-rumah, insya Allah mereka sudah mengerti cara berjualan Mas dengan yang ini, voucher yang Ujikom. sudah diajarkan oleh Ujikom. Ya. Terus di sini Bapak Ibu, kebetulan setelah kita masuk di semester 1 tadi kegiatan pool, di sini juga ada kegiatan ya di tanggal pas masuk di awal itu ada rapat semester 2 ya itu tanggalnya. Terus ada FKKS yaitu penilaian kepala sekolah, kinerja kepala sekolah yang mana sudah dilaksanakan kemarin di 23 Januari. Nah, yang poin ketiga itu adalah outing class, Bapak Ibu. Di sini kita itu sebelumnya memang outing class itu tidak dimasukkan dalam kegiatan yang ada di kalau semester 2 ini, tapi karena berhubung kegiatan ini juga anak-anak juga lebih mengarahnya edukasi dan juga pembelajaran sambil bermain, ya kira kami dengan kepala sekolah dan waka kepala sekolah itu dengan kurikulum kita mengadakan outing class Bu. Insya Allah perkiraan ini baru tanggal 18 dan 24 Februari. Tapi kita sudah pick Bapak Ibu, insya Allah outing class itu dilaksanakan tanggal 20 Februari. Kemarin saya sudah survei ke Pangalengan, yang sudah tahu Pangalengan, eh, yaitu kita ke pabrik susu, edukasinya, terus nanti kita juga ada acara bermainnya juga. Nah, untuk ujian praktek, ini Bapak Ibu ya, insya Allah anak-anak itu nanti di tanggal 22 sampai tanggal 28 Februari, itu insya Allah mulai setelah pemilu ini, mereka setelah outing kelas itu ada ujian praktek yang akan diambil nilainya di ujian praktek ini tanggal 22 sampai Wah, tanggal kurang dua nih. puluh delapan ya. Ini Terus buahnya ini nih. Oh, poin kelima ada yang namanya UKK Bapak Ibu. UKK itu nanti kegiatannya itu sama yang tadi saya jelaskan di awal yaitu uji kompetisi pengujian eksternal dari Binet. Kebetulan ini bukan Binet karena kita sudah sudah Ini kontrak putar. dengan Skyline. Nah, dengan Skyline yang mana insya Allah itu perusahaan yang terbesar di Bandung. Kebetulan insya Allah perkiraan mereka itu uji kom itu di tanggal 1 dan tanggal 2 Maret Bapak Ibu. Jadi 2 Maret ini mereka uji kom 2 hari. 2 hari itu nanti mereka itu menguji yang saya tadi kasih pembelajaran di bimbingan di semester 1. Jadi pada saat mereka sudah waktunya di bulan Maret tanggal 1 itu mereka sudah harus siap diuji tentang pengujian eksternal dari Skyline. Ya, Skyline itu yang pabriknya perusahaan jaringan yang terkenal di Bandung. Insya Allah juga poin keenam, perpisahan di kelas 3 Bapak Ibu, insya Allah kita perkirakan ke tanggal 7 sampai tanggal 9.
sebelum Lebaran, sebelum puasa ya. Insya Allah kita sudah menentukan tanggal 7. Tempatnya di mana? Mungkin Bapak Ibu bisa datang. Insya Allah saya sudah mengajukan kemarin rencananya kita di Ponde ya. Kita memakai ballroom yang kegiatan kemarin dipakai untuk apa? Rakernas ya Bapak Ibu. Ini kemarin saya sudah mengajukan ke pengurus sana untuk bisa menggunakan perpisahan di kelas 3 tanggal 7 Maret. Kita gabungan Bapak Ibu dengan SMA dan SMK. Insya Allah kita ke Ponde. Mungkin Bapak Ibu yang dekat bisa mampir ke Ponde melihat acara anaknya apa putra putrinya di acara perpisahan. Insya Allah di Ponde. Dan adapun kegiatan mungkin insya Allah bisa sparring juga. Memang Akyar mengusulkan Pak kalau bisa kita adakan sparring Pak setelah acara perpisahan baru kita pulang sore. Memang sudah tidak ada kegiatan lagi setelah mereka ikut kegiatan perpisahan. Insya Allah sparring antara SMA dan SMK. Setelah itu nanti ada dari guru-guru yang tuan rumah yang ada di sana. Mudah-mudahan bisa di ACC. Cuma kemarin insya Allah kalau kegiatan ini untuk perpisahan kita diizinkan untuk memakai gedung ballroom yang terbaru di Pondok Gede. Insya Allah dijadwalkan Bapak Ibu insya Allah sekitar tanggal 7 Maret. Terus di sini libur awal puasa ya Bapak Ibu tanggal 11, 12, 13 Maret karena insya Allah puasanya itu kalau nggak tanggal 10, kalau tanggal 11. Nah itu nanti ada apa kita libur 3 hari. Dan semua kegiatan di tanggal 14 di poin 8 itu sampai tanggal 26 itu kegiatan akan dikembalikan ke pondok yaitu dengan smart trend. Dia itu kegiatan asrama insya Allah Bapak Ibu. Insya Allah setelah tanggal 26 Maret atau sebelum Lailatul Qadar, insya Allah siswa bisa diperbolehkan untuk pulang. Nah, untuk kegiatan kelas 3 masih ada setelah uji kom, setelah UKK Bapak Ibu, insya Allah PSAJ atau yang disebut dengan ujian sekolah itu dilaksanakan tanggal 18 sampai 21 Maret. Jadi setelah puasa dapat uji kom dapat seminggu kali ya, insya Allah nanti anak-anak itu mengikuti ujian sekolah atau disebut sekarang PSAJ akhir semester, akhir sekolah itu nanti insya Allah di tanggal 18 sampai 21 Maret. Insya Allah setelah 21 Maret putra putri ibu silakan dijemput. Kalau yang mau asih asrama monggo, yang masih belum jadi mubalek pengen jadi mubalek monggo. Itu adalah ketentuan dari sekolah bisa langsung pulang. Adapun nanti tinggal nunggu kelulusan dan juga pengambilan ijazah. Insya Allah sebulan kurang ya, nggak sampai ya Bapak Ibu ya. Insya Allah putra putri Bapak di tanggal 21 Maret sudah tidak ada lagi di sekolah. Makanya saya suka suka menjelaskan ke anak-anak sabar waktunya kalian sebentar lagi saya bilang. Yang penting setelah nanti mereka berhasil atau mereka setelah lulus yang penting menjadi orang yang terbaik. Yang pengen tugas silakan, saya suruh gitu Pak. Yang mau kerja ya silakan. Yang penting jangan nganggur. Saya gituin. Biar kenapa? Biar mereka bisa membalas budi orang tua yang selama ini sudah membiayakan. Insya Allah itu kegiatannya Pak untuk di kelas 3 sampai 21 Maret. Adapun yang bawah poin 10 dan 11 ini untuk kegiatan anak-anak yang di kelas 10 dan 11 yaitu pembagian rapot di tanggal 21 Juni. Nah, setelah itu Pak di sini sebelumnya saya menjelaskan tentang yang kemarin di semester 1 itu ada rincian biaya ya Bapak Ibu. Rincian biaya yang kebetulan kemarin sudah di-share di rapot, ya saya dilampirkan di kertas lembaran di rapot.
Di sini ada rincian ya. Biaya di kelas 3 itu selain SPP ya Bapak Ibu ya. Kemarin suruh harus membayar biaya kegiatan selama di kelas 3 itu dengan jumlah 1.650.000. Ini Bu, kegiatannya Bapak Ibu, rinciannya dari untuk foto yaitu bimbingan BNW 350 baik itu kuliah, kerja dan wirausaha dan uji kompetisi yaitu 250 yang kebetulan nanti kita juga sudah stok kontrak dengan perusahaan jaringan yang terkenal di Bandung mendat eh, anak-anak kita terutama di TKJ 3 sudah bisa menguasai materi yang ada di Ujikom. Terus untuk ujian sekolah berbasis komputer biayanya ini Bapak Ibu dan ujian praktek yang nanti insya Allah tanggal 22 Februari ini itu biayanya seperti ini dan kopi sampul 75, cindera mata 100.000 dan penulisan ijazah terakhir 100.000 dan perpisahan 350.000. Ini dari jumlah yang Bapak Ibu yang harus bayar kemarin yang rinciannya mungkin ada yang belum sudah paham atau belum ini saya paparkan lagi. Nah, ini Bapak Ibu, kebetulan insya Allah kita itu saya sudah jelaskan di poin rincian kegiatan yang mana nanti kegiatan di hari Selasa ya ini ada kegiatan yaitu outing class. Kebetulan dari sini kan tidak ada ya Bapak Ibu tentang biaya pembiayaan yang diacarakan di mana di jumlah 1.650 ini tidak ada untuk biaya outing kelas. Tapi karena berhubung dari sekolah juga ingin mengedukasi siswa-siswinya, maksudnya dalam arti kita sambil belajar dan bermain dan hiburan ya. Memang nanti kan perpisahannya kita kan di Ponde itu kan sudah tidak ada kegiatan lagi Bapak Ibu. Akhirnya kami dari sekolah itu mengadakan kita sambil outing kelas yaitu kunjungan industri yang sambil belajar. Setelah itu kegiatannya kita langsung hiburan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada tiga objek yaitu tentang edukasi KPPS Pangalengan. Yaitu kedua wayang windu. Nanti setelah ini ada fotonya wayang windu dan pemandian air panas di Carita Alam. Kebetulan kemarin saya survei dengan kepala sekolah dan ketua outing class dan bendahara. Mereka sudah di pemandian air panas ini ada sekitar 14 kolam Bapak Ibu. Jadi nanti untuk yang perempuan agak ke dalam masuk ke dalam jadi nggak bisa kelihatan dari siswa apa dari yang laki-laki dan yang laki-laki semua insya Allah di luar. Insya Allah itu untuk objek wisata yang akan kita laksanakan di hari Selasa besok tanggal 20. Nah, dengan rincian Bapak Ibu, di sini ada rincian tiket masuk yaitu 25.000 per siswa ya. Wayang windu 15.000 per siswa dan pemandian air panas carita 30.000 per siswa. Transportasi kebetulan kita memakai 3 bus ya Bapak Ibu. Siswanya kan sekitar 140-an kalau nggak salah kurang lebih yang kelas 3 seluruhnya di TKJ 1, TKJ 2, TKJ 3 dan TKJ akuntansi itu semua sudah transportasinya sudah dihitung dengan jumlah bus dan kursi. Nah, kebetulan Bapak Ibu kita makan insya Allah kegiatan berangkat dari pondok itu di hari Selasa pagi jam 3 subuh. Nanti setelah nyampe di tempat Pangalengan yaitu susu itu nanti kita dikasih makan pagi ya sarapan pagi yaitu nasi sebanyak 3 kali. Kebetulan insya Allah di makanan kita itu ada catering orang kita ya Bapak Ibu yang lebih barokahnya kita membantu jamaah yang ada di sana untuk memfasilitasi kita makannya untuk siswanya. Nah, di sini Bapak Ibu ada sedikit yang mau saya ajak musyawarahkan tentang sumber dana outing class yang di kelas 2 itu memang
biaya akhir tahun itu adalah diambilkan dari 150.000. Diambilkan dari bimbingan BNW Bapak Ibu ya. Karena bimbingan BNW kita ambilkan adanya 350. Jadi outing kelas itu kita ambil dari BNW ini 150. Jadi bimbingan BNW itu 200 diambilkan kegiatan untuk outing kelas 150 per siswa. Nah, kita ambilkan dari sini. Nah, kebetulan Bapak Ibu ini memang dihitung dari pembiayaan transportasi baik makan dan kegiatan. Memang kita itu kekurangan biaya. Makanya sekolah menawarkan setiap siswa nanti Bapak Ibu diminta untuk menambahkan kegiatannya yaitu nambah 100.000 dari 150 ini yang diambilkan dari kegiatan BNW. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Oke, setuju atau gimana? Nanti saya akan kasih linknya pengisian di situ. Nanti adapun kekurangan biaya outing kelas ini nanti dari Oh, sekolah diminta untuk Bapak Ibu menambah dari 100.000 ini. Memang kegiatan outing kelas ini tidak ada Bapak Ibu ya di sini ya. Dari biaya 1650 itu belum tidak ada karena berhubung kita memberikan anak-anak supaya lebih senang atau anak-anak ada hiburan lah ibaratkan. Dan karena di pondok juga sudah tidak ada perpisahan Bapak Ibu, tidak ada kegiatan untuk jalan-jalan. Akhirnya dari sekolah kita mengadakan biayanya dari mana? Kita ambilkan dari bimbingan BNW yang 350 ini. Nah, tahunya kita hitung-hitung dengan jumlah siswa, dengan tempat dan makan itu kita itu malah kurang gitu loh. Maka saya menawarkan ke Bapak Ibu mau dan tidak untuk menambah kegiatan outing kelas anak-anak di Pangalengan ini dengan menambah biaya 100.000. Jadi anak-anak sudah tidak fokus ke acara kegiatan dan mereka sendiri juga sudah dijamin untuk makan, transportasi masuk ke tempat acara juga sudah disiapkan oleh dari sekolah. Insya Allah nanti saya akan kasih link untuk pengisiannya Bapak Ibu. Nanti biar nanti saya bisa eh, menyampaikan ke pihak sekolah karena memang di sini insya Allah kekurangan biaya outing kelas itu nanti bisa ditransfer ke Bude Brijah selambat-lambatnya ya Pak sebelum tanggal 17 yaitu sebelum tanggal keberangkatan di tanggal 20 ya 20 hari Selasa kita berangkat untuk anak-anak di kelas 3 ini. Nah, ini Bapak Ibu kebetulan kegiatannya nanti ada tiga objek kebetulan ini bendahara dengan Bu Kepala Sekolah sudah menjumpai kita nanti di KPBS ini Pangalengan yaitu mempelajari anak-anak Pak gimana caranya menggunakan atau proses susu yang diolah, yang susu itu sudah diolah terus diolah dengan banyak produk ya terutama susu ultra juga ngambilnya dari susu Pengalengan sini Bapak Ibu ya diolah lagi di pabrik susu ultra dan juga keju semua itu pembuatan keju juga nanti di sini dipelajari di tempat ini. Dan kebetulan tempat wisata Bapak Ibu alhamdulillah memang tempatnya sejuk banget di Pangalengan ini dekat ini perbatasan dengan Garut ya. Kalau kita naik ke atas Bapak Ibu di sini kanan kiri kita bisa melihat sejauh mana kotanya Bandung dan kotanya Garut. Ini sebatas untuk menyenangi anak-anak. Nanti setelah itu acaranya baru kita intinya itu ke pemandian air panas. Insya Allah mereka tinggal mandi, terus mereka langsung makan, terus pulang lagi ke pondok. Insya Allah kegiatannya di tanggal 20 ya. Insya Allah itu gitu aja Bapak Ibu penyampaian dari sekolah. Jika ada pertanyaan monggo Pak ditanyakan. Jika tidak ya mungkin insya Allah gitu aja karena memang saya lihat ada orang tua juga yang lagi bekerja. Waktunya saya minta memang insya Allah saya nggak lama kurang lebih 35 menit saya menyampaikan.
Salah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah paling mempermudahkan urusan dan semoga Allah paling manfaat dan barokah. Monggo ada yang mau ditanyakan dari Amin. Bapak Ibu dari program-program yang sudah saya sampaikan, dari apa yang mau ditanyakan, monggo nanti kita sama-sama. Intinya insya Allah kegiatan anak-anak itu di bulan ini itu memang full ya Bapak Ibu ya. Nanti ada kegiatan outing kelas, ada perpisahan, ada uji kom dan juga ada ujian praktek gitu. Ada yang mau ditanyakan? Monggo Bapak Ibu. Bapak Akyar, ada yang mau ditanyakan? Mungkin dari pembiayaan ini bisa gimana? Apa mungkin masa keberatan diminta untuk nambah Bapak Ibu? Memang saya sendiri sebetulnya ya hanya menyampaikan dari bendahara, Pak, kita bengkak ya, kita tawarkan, kita sosialisasi ke orang tua siswa, Pak. Coba tanyain kalau memang bisa ya Alhamdulillah untuk nambah 100.000 per anak biayanya. Insya Allah nanti bisa dititipkan bagi orang tua yang putranya yang lagi di rumah bisa dititipkan, yang pulang ke rumah sekarang bisa dititipkan langsung dikasih ke bendahara Bu Debrijah biar nanti insya Allah biar kita eh, apa apa kita siapkan untuk kegiatan di hari Selasa itu. Ibu, ada yang bertanyakan, Ibu, Bapak? Assalamualaikum Pak Ridho. Waalaikumsalam, Ibu. Dengan Ya, Ibu siapa ini? mohon maaf, mohon Ah, ah, maaf. Saya ya, masuknya sudah terlambat nih tadi kan. Ini ya saya nggak sambil apa-apa. di rumah sakit. Hmm, Neneknya Ridho dirawat ini ada oh ya Bu, studi. ya Bu, ya ya Bu. Ya. Uh, Nah, uh, ini ada satu hal yang saya tanyakan karena saya telat masuknya. uh. Itu masalah pembiayaan untuk outing kelas, kalau nggak salah nambah 100 atau Ya, bagaimana ya Pak Ridho? nambah 100 Ibu. Kebetulan memang OT kelas itu kan tidak ada di program proyeknya pembiayaan 1,650 itu Bu, karena memang dari kita dari guru itu akhirnya kita mengadakan untuk anak-anak ya ibaratkan belajar sambil bermain gitu loh Bu. Karena memang desakan dari anak-anak. Karena di pondok Pak kita nggak ada kegiatan lagi Pak, nggak ada jalan-jalan. Cobalah dari sekolah. Nah akhirnya kita nyari Bu pembiayaan. Kebetulan Oh saya ya, rapat dengan kepala sekolah, dengan bendahara. Ada Pak kita ambilin dari dana BNW yang 350. Jadi BNW-nya 200, 150 diambilkan dari OT untuk anak-anak untuk outing kelas. Tapi kok dihitung-hitung kurang gitu loh Bu. Makanya sekarang iya. ditawarkan ke orang tua siswa untuk penambahan 100 juga gimana gitu loh Bu. Baik, eh, ini atas nama pribadi saya ya Pak, tapi nggak Ya, tahu untuk Bapak Ibu orang tua wali murid yang ya, lainnya, monggo ya. silahkan kalau ada pendapat. Nah, ini saya mengutarakan pendapat, adapun Mm, untuk yang tambahan 100, insya Allah saya tidak keberatan. ya. Namun, Oh iya, lagi saya baca berarti Bu. sekali lagi Iya, minta maaf untuk yang mau ganti dagang. SPP. Ya Halo, gimana Bu? untuk Iya yang Bu. SPP memang belum saya bayarkan, ini nanti insya Allah Iya, saya akan bayarkan sekaligus, Pak iya, Ridho. iya. Itu sekalian Iya, iya. konfirmasi saya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Ya makanya kan kadang saya jujur Bu, saya kalau misalnya untuk masalah pembiayaan saya kayak saya juga kadang mikir, saya ngomong sama bendahara Bu, aduh, saya kalau masalah pembiayaan ke orang tua siswa itu saya itu gimana nggak kendel atau gimana gitu loh. Tapi karena memang kepala sekolah bilang, udah Pak Ridho itu anak-anak kan disosialisasi dulu ke orang tua, insya Allah ini kan dorongan dari anak-anak juga butuh hiburan, butuh untuk refreshing karena memang kegiatan eh, perpisahan sudah ada tidak ada kegiatan lagi Bu. Jadi perpisahan insya Allah di Pondok Gede mungkin orang tua bisa datang yang sekitar Jabodetabek karena memang setelah perpisahan di Pondok Gede itu mereka langsung balik lagi ke sekolah terus menunggu ujian sekolah. Nah, udah gitu mereka sudah fokus di rumah masing-masing. Mm-mm. Mungkin ada lagi yang ditanyakan dari orang tua siswa yang lain. Ya, nanti kalau memang iya nanti ngisi link aja, saya share di grup ya, di grup orang tua. Intinya pada dasarnya saya silaturahim Ibu ya, karena memang dari kelas 1, kelas 2 ya sebetulnya saya akui saya meninggalin anak-anak juga agak sedih soalnya karena memang
nggak terasa mereka sudah akan pulang ke kampung halaman untuk meraih cita-cita dan masa depannya. Memang alhamdulillah saya juga bangga Bu sama anak-anak karena memang saya memberi dorong supaya mereka itu bisa lebih sukses mubaliknya. Alhamdulillah 85% anak-anak juga sudah berhasil, yang tinggal mendorong yang belum aja. Karena intinya saya prioritaskan mereka berhasil dunia dan akhiratnya. Nggak sedih sih. Jadi Amin. pengen jadi pengen sedih. Memang anak-anak tiap hari saya pantau Bu ya. Saya kadang kalau ada masalah apa-apa laporan dari guru saya tuntaskan. Saya langsung bicara sama anaknya, gimana? Bapak sudah nekan nih, Bapak saya udah mengarahkan kamu kok nggak bisa berubah. Saya gitu. Kadang Bu ya mengarahkan seperti itu pada dasarnya. Saya sendiri juga. Yang penting anak motivasi motivasi gimana baiknya supaya anak-anak itu lebih sukses Ibu ya. Saya juga mungkin nggak bisa berkata apa-apa selain mendorong anak-anak dan juga saya nggak bisa memberikan yang terbaik. Yang penting bagi anak-anak bisa sukses dunia dan akhiratnya. Itu harapan saya, Amin. Bu. Karena di hari ini nggak terasa di bulan Maret itu anak-anak sudah meninggalkan sekolah. Makanya kadang saya di momen yang terakhir ini dengan kebersamaan anak-anak, dengan orang tua siswa, saya juga ingin menciptakan apa ya, ya sesuatu yang baik lah. Dan juga saya juga minta maaf Bapak Ibu yang mungkin dari kelas 1, kelas 2 ada sekira mungkin laporan dari Bapak Ibu yang apa tentang saya gimana ya, itulah Bu. Saya pokoknya intinya menjadikan anak-anak yang lebih baik lagi. Insya Allah Sama-sama, ya Pak. dunia dan akhiratnya. Mungkin dari Bapak Amin. Akyar Nopal mungkin ada yang disampaikan Pak Baik. sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari orang tua Ahyar Naufal Hadi. Pertama, mengucapkan syukur, terima kasih, alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Pak Amin. Rito Amin yang Pak. sudah membimbing mulai kelas 1, 2 dan kelas 3. Kelas 2 alhamdulillah sudah jadi mubalik. Alhamdulillah. Insya Allah ya, untuk ke depan atau mungkin acara perpisahan sampai ke Pengalengan saya masih mengikuti dari sekolah, kapan tanggalnya, bayar berapa, insya Allah saya masih mengikuti. Dan untuk ke Pondok Gede tanggal 7 apa ya? 7 Tanggal Maret ya. 7, insya Allah. Kebetulan tanggal 7 Pak Itu acaranya kita. Pondoknya pagi jam berapa Pak? Dari Pakaiannya gimana? nanti dari pondok kita subuh berangkatnya Pak. Anak-anak posisi pakai jas ya Pak ya. Kalau yang Oh, perempuan insya Allah pakai ini kali Pak. Pakai ya, acara wisuda gitulah mungkin, kurang tahu ini belum pasti pakaiannya apa, cuma lagi di kita musyawarahkan lagi Pak ke ya, kegiatannya. Tapi yang jelas mereka setelah jam 8 masuk, jam 12 setengah 12 sudah selesai sholat makan, terus mereka mengadakan silaturahmi apa pertandingan sparring antara SMA dan SMK. Itu usulan akhir kemarin Pak, insya Allah sudah di ACC sih Pak, tinggal dari ACC oh, baik. kepala sekolah dua pihak insya Allah sudah mau mendukung gitu loh. Cuma kan kebetulan saya Bapak Ibu ya semenjak di naik ke kelas 3 anak-anak memang saya diminta amal soleh oleh Bu Kepsek untuk jadi wakilnya bagian humas. Makanya kan saya cerita pada anak, aduh Bapak beban udah jadi wali terus tambah lagi jadi kepala sekolah bagian humas. Insya Allah semua kegiatan apapun anak kelas 3 memang saya yang handle Pak. Kebetulan memang makanya ini dari kepala sekolah minta yang mudah-mudahan anak-anak di kelas 3 ini bisa bisa yang terbaik lah intinya Pak gitu. Baik, baik. Hmm. Berarti di Pondok Gede jam 8 pagi sampai jam dua Ya, belas setelah zuhur makan siang, lanjut nah main main bola sampai asar. sampai asar. Setelah itu asar mereka pulang Pak ke pondok. Nah nanti tinggal fokus ke ini Pak, ke mana? Ke ujian, ujian US, ujian Oh. sekolah gitu. Berarti orang tua yang ada di wilayah Jabodetabek bisa Insya datang Allah ke tanggal 7. bisa, itu kan luas kan Pak, Belrupnya itu kan gede itu kan. Insya Ya, Allah terus apa ada orang tua mau datang monggo. Memang dari kepala sekolah saya usulkan kemarin dan juga dia juga minta Pak Rida umumin aja ke orang tua yang mau kalau jadi kita di Ponde orang tua tuh bisa suruh datang yang ada di Jabodetabek untuk
mengikat betul. kegiatan acara siswa-siswinya, putra-putrinya, anaknya untuk bisa acara perpisahan. Baik, Mungkin baik. Baik, cukup demikian Pak atas oke, amasornya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. amin, jazakallahu Assalamualaikum. khairan, Bapak Irfan. Yang lain, Ibunya Salsa ada yang mau disampaikan? Insya Allah cukup Pak, udah Oke, diwakili. cukup. Oke, berarti setuju ya. Nanti Ya, setuju. saya kasih linknya, nanti nama orang tua dan nama siswanya. Di situ ada 1 dan 3. Insya Allah yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Jika saya dalam ucapan, dalam penyampaian tadi kurang bisa dimengerti, mohon maaf. Memang saya perdana untuk tatap muka dengan orang tua siswa. Tadinya biasanya WA, grup, hanya telepon. Ya, alhamdulillah di sini saya perdana dan saya meminta maaf ya jika kala ada orang dari siswa-siswi yang Bapak Ibu sampaikan tentang saya, ya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Sama Pak. Insya gitu aja ya Bu, Bapak saya tutup semuanya. Baik, Sebelum kita tutup, Baik, Pak. kita foto dulu ya Bu ya. Tutup dulu, dibuka kameranya. Boleh Pak. Saya screenshot ya, sebentar. Oke, kita buka dulu hitungan ketiga ya, Bapak Ibu. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan, Bapak Ibu. Saya ucapin Amin. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.